Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah di mana kisah ini ketika Allah menciptakan nafsu. Dan kisah ini sangat menarik untuk kita simak. Kisah hurafat. Jadi jika kalian mendengar kisah ini, maka kita katakan ini merupakan kisah yang penuh kedustaan. Dan kisah ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya ceritakan ini agar kalian tahu bahwasanya mana kisah yang benar dan mana kisah yang hurafat. Kisahnya diceritakan seperti ini teman-teman. Ada satu kitab karya Syekh Al-Imam Al-Fani Abu Lais Samarqandi, ulama yang lahir pada abad ketiga Hijriah tahun 333 Hijriah, yang mana beliau lahir di kota Samarkand, Uzbekistan. Beliau ini bukan sekedar ahli fikih, tapi juga mufassir, punya kitab tafsir namanya Bahrul Ulum. Kemudian beliau juga punya kitab Bustanul Arifin, kitab tasawuf. Beliau membahas tentang sanksi-sanksi dosa. Nah, dalam kitab yang populer namanya Tanbihul Ghafilin, itu adalah kitab yang sangat populer yang beliau susun. Dalam kitab tersebut beliau ceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Setelah Allah ciptakan akal, Allah bertanya kepada akal dan memerintahkan kepada akal, "Ya aklu, akbil fa'akbar. Ya aklu, akbil fa'akbar." Ketika Allah ciptakan akal, wahai akal, lamma khalaqallah. Allah perintahkan, wahai akal, maju. Akal maju. Wahai akal, akbil, mundur. Maka akal ikut mundur. Kemudian Allah berkata kepada akal, "Ya aklu, man ana wa man antah." Wahai akal, siapa saya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa kamu? Akal pun langsung menjawab, "Engkau adalah Allah. Engkau adalah penciptaku. Wa ana abdukah dhaif, dan aku adalah hambamu yang lemah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada akal, "Karena engkau taat kepadaku akal, aku jadikan engkau adalah ciptaanku yang paling mulia." Imam Al-Ghazali mengatakan, akal itu hati, dan hati itu akal. Kemudian setelah Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Lamma khalaqallahu nafsa qalah. Ketika Allah ciptakan nafsu, Allah perintahkan, "Ya nafsu, akbili, maju, maju." La, aku tidak mau maju, kata nafsu. Dikatakan lagi, "Wahai nafsu, adbiri fa'abas." Wahai nafsu, mundur, aku tidak mau mundur, kata nafsu ngelawan. Ngelawan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya nafsu, man ana wa man antah." Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu, "Anta, ana." Dijawab oleh nafsu, ngelawan dia, "Engkau ya engkau, aku ya aku." Lalu pembangkang inilah yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran pernyataan Nabi Yusuf, "Ma ubarri'u laman nafsah la amaruddu bisu." Nafsu yang mengajak kepada kejahatan ini contohnya. Kemudian ikhwata, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, masukkan nafsu ini ke dalam neraka yang panas, yang membakar di antaraan 1100 tahun, ada yang berpendapat 1000 tahun ya. Maka masuklah nafsu di neraka. Setelah nafsu diazab dalam neraka selama 100 tahun dibakar, dalam neraka 100 tahun Allah perintahkan, "Wahai malaikat, keluarkan nafsu wahai malaikat." Lalu dikeluarkanlah kembali nafsu dari dalam neraka itu. Kemudian Allah bertanya kembali kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana?" Wahai nafsu, siapa aku? Wa man anta, dan siapa kamu? Dijawab oleh nafsu, "Aku ya aku, engkau ya engkau." Jawaban yang sama, anta. Maka Allah perintahkan lagi kepada malaikat, nafsu dimasukkan ke dalam neraka lagi, Nahrul Bar.
neraka dingin, neraka yang sangat beku, neraka yang membuat kulit-kulit terlepas. Karena neraka yang panas dia tetap membangkang. Dimasukkanlah ke neraka yang dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 100 tahun diazab lagi dan nafsu dimasukkan ke dalam neraka. Ketika sudah 100 tahun di dalam neraka, maka Allah keluarkan lagi nafsu. Allah bertanya lagi, "Ya nafsu, man ana wa man anta?" Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Dijawab oleh nafsu, aku ya aku, engkau ya engkau. Masih tetap membangkang. Maka diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat bawa nafsu ke dalam neraka Al-Juwalatos. Al-Juwalatos namanya neraka lapar dan haus, neraka yang lapar dan haus. Di dalam neraka tersebut tidak dikasih makan, berarti nafsu dipuasakan. Jadi nafsu di dalam neraka tersebut tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum selama 100 tahun. Karena ada beberapa riwayat mengatakan di dalam neraka ada yang dikasih makan, tapi makanannya itu tidak mengenyangkan dan juga tidak bikin gemuk. Maka setelah 100 tahun, maka Allah keluarkan lagi nafsu. Setelah nafsu dikeluarkan, nafsu pun lemah, sangat lemah. Maka Allah bertanya kembali kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana wa man antah?" Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Langsung nafsu berkata, "Anta Rabbi wa ana abduka dhaif." Engkau adalah Allah, Rabbi penciptaku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Barulah nafsu mengakui bahwa Allah yang menciptakannya. Kenapa nafsu bisa tunduk, bisa sadar? Karena dia tidak dikasih makan dan juga tidak dikasih minum. Jadi itulah kata Imam Samarqandi, Abu Lais mengatakan inilah salah satu hikmah berpuasa. Kita lebih mudah menaklukkan nafsu kita. Al-Imam Ghazali mengatakan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengatur nafsunya. Dia bisa menguasai nafsunya, tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang hidupnya diatur oleh nafsu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini musuh yang paling berbahaya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu, yang berada di antara dua lambungmu. Dan di dalam hadis Al-Imam Tabrani meriwayatkan, yang lahir pada tahun 260 Hijriah, beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Mu'jam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun muhlikon." 3 hal yang membinasakan. Su'ul mutok. Yang pertama, kikir yang ditaati. Yang kedua adalah hawan mutabak, hawa yang diikuti. Jadi, hawa ini tidak bisa dipisahkan dengan nafsu. Ikhwan, saudara, maka selalu menjadi satu kata, hawa nafsu. Tapi ia berkata, yang memerintahkan segala sesuatu di dalam diri kita itu adalah nafsu. Kemudian dorongan untuk melakukan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu itu adalah hawa. Kendaraannya hawa adalah syahwat. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan, nafsu, hawa, dan syahwat. Syahwat artinya keinginan, dan hawa ini tidak bersifat negatif saja. Keinginan yang baik dikatakan hawa. Keinginan yang buruk dikatakan juga hawa. Disinilah peran penting puasa sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang mana manusia dituntut untuk mengendalikan hawa nafsunya, agar tidak diperbudak oleh nafsunya. Hawa nafsu cenderung membawa manusia kepada kesesatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu, maka ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Keinginan dari nafsu syahwat hanyalah hal-hal yang bersifat kelezatan duniawi, menyenangkan bagi jasad dan bersifat fisik material sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta-harta yang banyak.
berupa emas, perak, kuda-kuda yang bagus, dan binatang-binatang ternak dan sawah, ladang, atau tanaman-tanaman. Demikian itu merupakan kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Apabila seorang mukmin itu berhasil dalam mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan mampu menahan diri dari segala yang Allah larang, dan dia tidak berat dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Azan ke masjid dia, bakti sama orang tua, rajin sedekah, maka orang yang seperti itu mati masuk surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, untuk cerita tentang Allah menciptakan hawa nafsu ini, saya katakan sekali lagi, ini adalah kisah khurafat, kisah yang penuh kedustaan dan hikayat-hikayat palsu. Semoga yang disampaikan memberi manfaat, subhanallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.